Selamat pagi adik-adik semuanya. Berjumpa lagi sama Kakak Michael di sini dan adik-adik yang tetap di rumah saja. Hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita, ibadah online. Biarlah adik-adik semuanya tetap bergembira, tetap bersemangat. Apakah semuanya semangat? Suaranya sekolah minggu koros mulanya. Mantap. Oke adik-adik sekalian, saatnya kita akan memuji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian yang mengatakan, Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis tanpa cincin, jari kelingking, oh sayang, ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih sekali lagi ya Bapa, kami boleh berkumpul dalam ibadah online kami pada pagi hari ini. Kau berkati ibadah kami ya Bapa, ibadah sekolah minggu Koros Polonia. Berkati hamba-Mu yang akan memimpin ibadah ini, berkati untuk Kadet Ruth yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan Kau berkatilah juga untuk adik-adik sekalian yang berada di rumah ataupun dimanapun mereka berada, biarlah nama Tuhanlah yang dipuji dan dimuliakan. Berkati untuk kehidupan keluarga mereka juga ya Bapa, nama Tuhanlah yang dipuji dan dimuliakan. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Oke adik-adik sekalian, semuanya masih tetap semangat? Yang semangat dong, oke? Siap ya, kita angkat satu pujian yang mengatakan, do itulah dosamu. Nah, ada yang ingat gak? Kalau yang belum ingat atau yang lupa, nyanyi bareng kakak di sini. Jadi kita belajar sama-sama ya. Mari lebih semangat lagi, kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Do itulah dosamu, relakan hatimu, diminta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama dia menunggu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Sekali lagi, do itulah dosamu, relakan hatimu, diminta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama dia menunggu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Do re mi fa sol la si do sol do. Oke adik-adik sekalian, tepuk tangannya dong. Mantap. Sekarang kakak undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian yang mengatakan, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari.
sekalian, masih tetap semangat? Tapi nampaknya kita udah cukup untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada pagi hari ini saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kadet Ruth. Jadi adik-adik sekalian, persiapkan hati dan pikiran adik-adik, persiapkan Alkitabnya. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian yang mengatakan, Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih dan rahmat-Mu yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Mari adik-adik sekalian. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Sekali lagi adik-adik sekalian, kita nyanyikan pujian ini. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Mari kita sama-sama katakan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hatinya mengucap syukur atas kebaikan. Sekali lagi adik-adik katakan lebih pelan lagi. Pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, tak hentinya kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Dari pagi sampai pada malam hari dalam kehidupan kami, sepanjang minggu yang berjalan, kami selalu mengucap syukur. Berkatilah juga kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan. Biarlah kuping kami dibuka dan hati kami dibuka. Kami boleh menaruhnya dalam hati kami, boleh tertanam dan kami boleh melakukannya dan mempraktekannya dalam kehidupan kami ya Bapa. Tinggal dan sertai kami semua ya Bapa dalam mendengarkan firman-Mu ini. Jauhkanlah kami dari iblis yang akan mengganggu kami ataupun yang hal-hal lain yang akan mengganggu kami dalam mendengarkan firman-Mu. Ini doa dan permohonan kami Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kakak Ruth. Hari ini bersama dengan Kakak Ruth kita akan belajar firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini, hal-hal yang kecil dapat dipakai oleh Allah untuk mengerjakan pekerjaan besar. Kakak ulangi ya. Hal-hal kecil yang dipakai oleh Allah untuk mengerjakan pekerjaan yang besar. Nah, dalam cerita ini kakak ingin menunjukkan
hal-hal apa saja sih yang dipakai oleh Allah? Hal-hal kecil apa saja sih yang dipakai oleh Allah untuk mengerjakan pekerjaan yang besar? Kakak akan mengawali dengan sebuah gambar. Ayo coba lihat gambar apa ini? Kalian pasti tahu kan gambar apa ini? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar ketika Daud melawan Goliat, tentara Filistin yang kuat dan hebat, punya pengalaman yang luar biasa dalam berperang. Adik-adik, waktu itu Daud masih sangat kecil. Daud ketika melawan Goliat, Daud memenangkan pertarungan ini. Peristiwa ini dapat kita lihat sebagai bukti bahwa Allah memakai hal-hal yang kecil untuk pekerjaan yang besar. Nah, sekarang Kakak Ruth mau kasih tunjuk gambar kedua, hal-hal yang kecil yang dipakai oleh Allah untuk mengerjakan pekerjaan yang besar. Lihat adik-adik, gambar apa ini? Anak ini masih sangat kecil, tetapi ia sudah mau memberkati, memberikan makanan yang ia miliki kepada banyak orang. Dari peristiwa ini kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus dapat memakai hal-hal yang kecil untuk memberkati banyak orang. Nah, adik-adik, peristiwa ini jelas menunjukkan bahwa ketika kita masih kecil pun kita dapat jadi berkat untuk pekerjaan Allah yang besar. Nah, sekarang gambar yang ketiga. Ayo coba lihat gambar apa ini? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar sebuah kota. Nama kota ini adalah Bethlehem. Kota ini sangat kecil, tetapi di kota ini yang kecil, yang terkecil ini telah terjadi sesuatu yang besar. Ayo, siapa yang tahu peristiwa apa itu? Oke, sekarang buka Alkitabnya. Kita baca Mika 5 ayat 1. Kita baca sama-sama ya. Mika 5 ayat 1. Begini bunyinya adik-adik. Ikuti Kakak Ruth membaca ya. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, ayo, apa yang terjadi di sana adik-adik? Oke, ternyata di kota yang kecil ini, yang sangat terkecil, yakni Bethlehem, di sana telah terjadi peristiwa yang besar. Peristiwa apakah itu? Peristiwa itu adalah peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Mika 5 ayat 1 seperti yang kita baca tadi, Nabi Mika telah menubuatkan bahwa Tuhan Yesus akan lahir di sebuah kota yang terkecil. Artinya di sebuah kota yang paling kecil. Kota itu adalah kota Bethlehem. Dan di sanalah Tuhan Yesus dilahirkan. Adik-adik, dari beberapa gambar yang telah Kakak Ruth kasih lihat ke adik-adik, beberapa peristiwa-peristiwa penting yang telah terjadi, kita dapat melihat bahwa dari hal-hal yang kecil Tuhan Yesus dapat memakai untuk melakukan pekerjaan yang besar. Kita dapat melakukan hal-hal yang besar walaupun kita masih kecil, dengan cara kita mau terus mendoakan bangsa dan negara kita yang saat ini tengah menghadapi pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Kita juga dapat berdoa bagi
keluarga kita, sahabat kita, bapak ibu guru, kita dapat mendoakan mereka. Walaupun kita masih kecil, kita masih sangat muda, tapi kita dapat melakukan pekerjaan Allah yang besar untuk memberkati semua orang. Nah, adik-adik, ingat, dari hal-hal yang kecil Tuhan mau pakai kita untuk melakukan pekerjaannya yang besar. Ingat, Yesus sangat mengasihimu, Yesus sangat mencintaimu. Untuk itu, tetaplah menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang luar biasa. Adik-adik, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati adik-adik, Tuhan Yesus memberkati keluarga adik-adik. Sekarang kita mau berdoa mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami bersyukur melalui cerita firman Tuhan, kami diingatkan kembali, kami dikuatkan kembali bahwa walaupun kami masih kecil, tetapi kami dapat dipakai oleh Allah untuk melakukan pekerjaan Allah yang besar. Kami bersyukur sebab Tuhan begitu mengasihi kehidupan anak-anak sekolah minggu. Maka hamba-Mu menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Biarlah di masa kecil mereka, di masa muda mereka, Tuhan akan terus memberikan kepada mereka kekuatan, kecerdasan untuk dapat melakukan pekerjaan Tuhan yang besar. Menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah mereka, berkatilah papa dan mama mereka, dan biarlah damai sejahtera Tuhan senantiasa terjadi atas kehidupan semua anak-anak sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita. Dadah.